Tak ada yang dukung ambisiku, aku tetap melangkah ke puncak. Pak, bukankah Bapak bilang, aku nggak cocok di finansial. Tunggu aku lolos tes akhir, dapat tawaran kerja dari sekuritas terbesar, grup global Huanyu, mau taruh muka di mana nanti. Tiba-tiba muncul Lin Mei Mei. Pak, kenapa tiap hari aku yang harus bertani, Bapak santai aja, aku nggak mau lagi. Nak, pikiranmu sempit, ini namanya alokasi sumber daya. Kamu kuat, cocok olahraga, aku gimana? Rencanakan segalanya, kendalikan semuanya. Lagi pula, tugas besar datang pada orang ini, harus uji hati dulu. Ayah, kamu selalu bilang begitu. Sudah 18 tahun kamu bohongi aku, mau suruh aku jadi petani seumur hidup, aku nggak peduli. Aku mau ke Longcheng, aku mau belajar finansial. Apa? Finansial. Kamu cocok belajar finansial. Jangan sampai rugi, sampai celana pun hilang. Oke, aku harus sukses di dunia finansial. Biar kau lihat, anakmu, Lin Yun, bukan anak manis. Dasar nakal, jangan lari. Bantu aku. Selesaikan ladang ini. Bro Zhao, dengar katanya wawancara kali ini, ayahmu, Direktur Zhao, langsung turun tangan, kamu pasti lolos? Tentu saja, Huanyu itu milik keluarga Zhao. Nanti kamu harus bantu kami, kita satu geng. Tenang, kalau aku jadi manajer sekuritas, kalian semua akan dapat posisi. Serius, semua orang dalam? Wajah baru, latar belakangmu apa? Saya? Kak Zhao, dia juara ujian ini, nilainya sempurna, tapi lucu juga, keluarganya, petani. Kamu pintar ujian, tapi pintar ujian nggak guna, mau masuk Huanyu, butuh uang, butuh koneksi, kamu nggak punya apa-apa, nilai sempurna nggak guna. Selesai sudah. Gagal diterima kerja, pulang bakal diketawain Bapak. Direktur datang. Selamat siang, Direktur. Pak, Nak, kamu panggil saya? iya maaf Direktur. Saya salah orang. Salah orang, Nak. Kamu jelas sedang menghina direktur. Benar, kamu cuma petani. Kenapa panggil direktur ayah? Kamu sudah bosan hidup ya, Satpam? Mana Satpam? Tunggu. Seratus poin? Direktur, saya tahu saya salah. Jangan marah. Saya pergi sekarang. Kenapa lari? Nilai penuh tes, berani dan cerdas. Grup kami butuh orang seperti kamu. Direktur maksud Anda? Nak, kamu lulus wawancara. Mulai sekarang, kamu bagian dari grup Huanyu. Direktur utama belum mulai wawancara, ini tidak sesuai aturan. Aturan? Kamu atur untukku, banyak orang dalam. Wawancara apa lagi? Tambah satu kata, langsung keluar. Anak muda, menurutku kamu cukup baik. Begini, aku punya, putri belum menikah, butuh pasangan cepat. Gimana, mau coba jadi menantu resmi? Panggil aku ayah? Apa? Direktur utama, putri Anda? Saya punya, saya sangat punya. Sudah diputuskan, menantu bagus. Tunggu kamu resmi diterima. Saya akan atur sekarang, kamu sama putri saya, langsung nikah. Terima kasih ayah mertua. Boleh saya ambil cuti? Saya mau pulang dulu, bawa kabar baik ini, kasih tahu ayah saya. Pergi saja. Sampaikan salam ke besan saya. Saya ada urusan penting, saya pamit dulu. Ayah mertua, hati-hati.
Pinggangnya lentur banget. Ayo bro, aku kirim roket buatmu. Gas. Pak Lin, Nyonya nggak mau kamu boros uang? Kenapa? Aku ini direktur, beli roket buat cewek. Salahnya di mana? Terlalu menahan diri? Nyonya cuma takut kamu kecanduan hiburan, Pak Lin. Lagi pula, kamu terlalu terburu-buru. Sudah tentukan. Soal hidup si Nona, Nyonya harus jelasin apa? Jelasin? Jelasin apa? Kalau terus ditunda, saya bisa mati kesal gara-gara dia. Menurutku, anak itu lumayan penakut dan bingung sama gadis gila itu. Cocok banget. Ada urusan, cepet bicara. Jangan ganggu aku nonton streamer cewek. Apa? Ulangi, yakin dia kakakku. Oke. Baiklah, kakak terbaikku. Pantas saja, selalu nggak ketemu. Ternyata sembunyi di desa. Jadi petani, hidup santai. Aku jadi. Kerja keras 20 tahun, ayo. Pokoknya, bawa orang itu kembali padaku. Jadi direktur utama. Pak Lin, kalau Tuan Kui, kalau dia nolak, Kalau dia nolak, kasih saja ke dia, pakai cara ekstrim, biar dia gagal jadi petani. Dulu dia raja saham, sudah lama hidup santai, saatnya pulang. Ambil alih masalah ini, kali ini jangan coba kabur lagi. Kenapa dia belum pulang? Jadi aku harus turun ke ladang sendiri. Capek banget aku. Pak Lin, pakai cangkul sekecil itu buat bajak sawah. Kamu bercanda ya? Bukan orang cocok bertani, jangan paksa diri. Cepat panggil anakmu pulang, biar dia bantu kamu. Omong kosong. Aku butuh bocah itu, cuma bertani kan? Begitu. Siapa bantu aku bertani, aku kasih 1 juta. 1 juta. Pak Lin, kamu benar-benar suka membual, nulis sebentar dapat 1 juta, kenapa nggak tambah 0, 10 juta? Bukan, ini beneran. Sudahlah, 10 juta ya, 10 juta. Ayo. Tapi kalau 10 juta, kalian harus bantu aku tanami ladangku. Kalau tidak, aku rugi besar. Tambah 0 jadi 10 juta. Kalau gitu aku tambah 0, 1 miliar. Uang keluargaku buat kamu. Bang nggak terima itu. Kenapa Ergo lebih kecil mukanya dari kamu? Cukup Pak Lin, anggap kami apa? Anakmu buat mainan ya. Iya. Jangan mimpi di siang bolong. Pak Kui di sana. Hei, orang-orang, cepat bajak ladang buat Pak Kui. Yang nggak terkait, dalam 1 menit harus hilang. Siapa kamu? Kenapa kami harus pergi? Tunggu, wanita ini kayaknya sekretaris ketua Huanyu Group. Pinggangnya ramping, benar, itu dia. Ada 5 juta di kartu ini. Yang mau jual rumah, ambil uang dan pergi sekarang. 5 juta. Aku nggak percaya. Siapa yang percaya? Hehe, kaya nih. Ergo licik banget. Mbak, rumahku juga udah dijual. Rumahku juga udah dijual. Aku juga jual, aku juga. Halo Bos Kui.
Si Lin Xiao itu tahu cara nikmati hidup. Dia suruh kamu ngapain? Tuan Kui, Tuan kedua perintah Anda segera kembali ke Huanyu Group jadi ketua dewan. Sudah kuduga soal ini. Sekarang kamu pulang, bilang ke Lin Xiao. Aku di sini santai banget jabatannya. Mau kasih ke siapa terserah, jangan ganggu aku lagi. Kakek Kui, kedua sudah tahu. Kau pasti bilang begitu. Makanya dia suruh aku beli semua gedung dekat desa Qingsan. Semua sudah dibeli. Asal Anda nolak, kami bakal bangun kantor di sini. Bakal bikin gedung kantor. Apa? Dia mau pindahkan grup ke sini, dia gila. Kakek Kui, lihatlah. Mau jadi ketua di Longcheng atau tetap di sini? Disaksikan puluhan ribu orang lanjut bertani? Lin Xiao, kamu kejam. Berikan surat penunjukan itu. Cepat pergi dari hidupku. Baik Pak Direktur, besok aku jemput kamu. Nomor 2. Mau main trik sama aku? Oke. Aku kabur sekarang. Aku nggak suruh kamu jemput. Ikan emas tak bisa tinggal di kolam. Badai datang, jadi naga. Ayah anakmu ini akhirnya maju total. Itu mobil Huanyu Group, kenapa mereka di sini? Mereka mau bawa kabar baik ke aku? Ayo. Sekarang kita punya uang. Mau beli apa saja silakan beli. Ayo benar, ayo. Cepat jalan, jangan lambat. Meja rusak dan kursi jelek itu, kita buang saja semua. Ayo beli furnitur kayu merah bersama aku. Paman Ergo, kalian mau kemana? Wah, Xiaoyun sudah pulang. Paman sekarang punya uang. Mau ke kota buat bersenang-senang. Iya, desa Qingsan kita, seluruh warga desa, sudah meraih kebebasan finansial. Semua ini berkat ayahmu. Apa yang ayahku lakukan? Belum tahu juga. Ada seorang bos besar, tertarik dengan tanah ayahmu itu. Dengan satu gerakan tangan, seluruh desa Qingsan, tanah dan rumah, diambil semuanya. Setiap keluarga dapat 5 juta. Hei, kita kaya sekarang. Oh iya Xiaoyun, cepat pulang sekarang. Lihatlah keadaan ayahmu. Kami semua sudah jual rumah dan ambil uangnya. Cuman ayahmu yang tetap tidak setuju. Sekarang mungkin sudah dipukuli mereka sampai jatuh. Siapa berani menyakiti ayahku? Mereka benar-benar keterlaluan. Ayah, bajingan-bajingan itu berani melemparmu ke sawah. Dasar anak nakal, masih tahu pulang rupanya. Ngapain bengong? Cepat bantu aku berdiri. Ayah baik-baik saja, pelan-pelan. Tidak apa-apa, kan? Bocah nakal, kita nggak bisa tinggal di sini lagi. Cepatlah, pulang dan kemasi barang-barangmu. Kita harus segera pergi dari sini. Ayah, kita nggak perlu kabur. Bukankah mereka cuma brengsek yang suka menindas orang? Biar aku yang urus mereka. Apa? Kamu gabung geng di luar sana? Ayah, ngomong apa sih? Mau kasih tahu kabar baik banget. Anakmu ini resmi diterima kerja di perusahaan sekuritas terbesar grup Huanyu. Mau lihat siapa lagi yang berani nekat bongkar rumah kita. Apa yang kamu bilang grup Huanyu? Benar, grup Huanyu, ketua Lin Xiao. Dia sendiri yang menerima saya. Bukan hanya itu, ketua juga menikahkan putrinya dengan saya. Setelah diangkat jadi pegawai tetap, langsung menikah. Ayah, keluarga Lin kita, sebentar lagi akan naik derajat, jadi seperti burung phoenix. Putri Lin Xiao, bukankah itu keponakan kandung saya? Saya yang menikahkanmu, Dan. Ayah, coba ayah bilang, jurusan keuangan yang aku ambil ini berharga atau tidak? Belum mulai kerja sudah jadi menantu direktur utama. Menantu idaman, kan? Tidak ada harganya sama sekali. Putri Lin Xiao itu, kamu sama sekali tidak boleh menikah dengannya. Cepat putuskan saja sama dia. Ayah, apa sih yang ayah bicarakan? Kesempatan sebaik ini ayah malah suruh aku putus? Oh, aku paham sekarang. Apakah karena aku jadi menantu masuk rumahmu, kamu merasa malu? Ayah, pola pikirmu terlalu kuno. Ini namanya makan enak tanpa usaha. Tidak memalukan kok. Lagi pula, dia itu putri direktur utama. Kalau dia mau menikah denganku, kuburan leluhur kita pasti keluar asap keberuntungan. Keberuntungan apaan? Kalau kalian berdua menikah, kuburan leluhur keluarga Lin bakal berasap karena kesal, bukan bahagia. Lin Xiao juga sudah gila. Bagaimana mungkin dia bisa menikahkan putrinya denganmu? Kalian itu? Apa maksudnya? Baik. Aku tidak mau bicara lagi denganmu. Aku benar-benar tidak bisa menjelaskannya padamu. Pokoknya kamu tidak boleh menikah dengannya. Dasar bocah nakal si Lin Xiao. Bagaimana mungkin dia bisa menikahkan putrinya denganmu? Baiklah. Aku mengerti. Lin Xiao memang sengaja ingin mencelakai aku. Sengaja ingin mencelakai anakku. Dasar bocah nakal. Baiklah. Sekarang juga aku akan pergi ke Longcheng dan mematahkan kakimu. Ayah, tenang dulu. Itu kan direktur utama. Jangan pergi.
Lepaskan aku harus pergi menghentikannya. Aku harus memberinya pelajaran. Lepaskan aku. Ayah, tenang dulu. Aku janji padamu, aku akan membatalkan pernikahan ini. Tolong jangan pergi, ya? Sungguh, kamu benar-benar tidak jadi menikah. Benar, nanti aku langsung batalkan pernikahan. Janji, ya? Jangan pergi. Tidak percaya. Ayahku memang suka jaga gengsi. Nanti kalau semuanya sudah terjadi, saat itu kamu tidak setuju, kamu tetap harus setuju. Oke. Ini kamu yang bilang ya? Kalau begitu, jangan menyesal nanti. Sekarang juga batalkan pertunangannya. Ayah, aku baru saja pulang. Bahkan belum sempat minum air. Ayo pergi sana. Ayo bawa ini. Cepat pergi, batalkan pertunangan sekarang juga. Terima kasih, Ayah. Aku pergi. Pergi. Adik kedua pasti akan kirim orang lagi untuk cari masalah sama aku. Aku harus sembunyi di mana ya? Aduh. Tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Dapat ide. Apa yang kabur? Bagaimana kamu bisa mengurus ini? Aku juga tidak menyangka. Tuan Kui itu licik sekali, padahal sudah menerima surat penugasan. Tapi besoknya langsung menghilang. Rubah tua itu. Kalau dia bisa jujur begitu, apa aku perlu mencarinya selama 20 tahun? Menangis. Harusnya aku yang menangis, kan? Kalau tidak bisa ditemukan lagi, aku akan dibuat gila oleh posisi sialan ini. Kalau begitu, biar aku cari lagi tuan kedua. Sudahlah. Kali ini aku sendiri yang pimpin tim. Aku akan membalik seluruh negeri naga kalau perlu. Harus juga tangkap si rubah tua itu. Nomor 2, kamu mikir keras. Tetap nggak kepikiran. Aku sembunyi di sarangmu, jadi petugas kebersihan. Kali ini, kamu takkan temukan aku. Anak ini ganti baju, tetap aja bodoh. Felix Air Gletser edisi terbatas dunia, pendatang baru ini kaya banget. Jelaslah, nilai tes tulis sempurna, masuk perusahaan, memang hebat. Nilai ujian tulis penuh, siapa yang percaya? Menurutku, keluarganya pasti bayar banyak. Kalau tidak, mana sanggup minum air kayak gini. Bukan. Aku cuma minum air. Kenapa jadi anak orang kaya? Maaf nak, soal air ini, aduh ayah kurang teliti. Kalian salah paham. Aku bukan anak orang kaya. Keluargaku cuma petani desa. Air ini dari ayahku, dikasih begitu saja. Tanam apa sih? Kamu tahu botol ini? Berapa harga Evian? 7 juta penuh? Itu setara. Beberapa bulan gaji kita. Keluargamu nanam emas atau perak? Air ini mahal banget. Jangan pura-pura. Kalau kaya yang ngaku aja. Berapa harga air ini? Masa kamu nggak tahu? Iya kan, ngomong bohong tanpa mikir. Bapaknya polos banget. Lain kali, bawain kita beberapa botol. Anak bodoh, kok bego banget sih? Langsung aja marahin. Ya, sepertinya aku harus turun tangan. Aku sendiri yang turun tangan. Pagi-pagi ribut kenapa nggak kerja lagi? Pak Zhao, Aku kasih tahu kalian, Lin Yun itu masuk karena kemampuan asli, diterima di perusahaan. Jangan sebar rumor, kerja yang benar. Zhao Tianri itu baik banget ya. Lin Yun, mereka cuma bercanda. Jangan diambil hati, jangan dipikirin. Terima kasih sudah jelasin Pak Zhao. Jelasin apa sebagai pemimpin, memang harus begitu. Oh iya, di sini ada tugas buat kamu. Lihat, ini kantor kita. Ada 10 juta. Ambil 10 juta ini. Beli grup Qingyun. Beli semua saham. Grup Qingyun, bukankah itu? 10 juta, beli semua, Direktur Zhao, apa ini tepat? Saya baru saja masuk. Tepat,
Sangat tepat, jangan takut. Kalau rugi 10 juta ini, anggap saja latihan. Itu biaya belajar kamu. Shaolin, kamu baru di sini. Ini kesempatanmu untuk bersinar. Manfaatkan baik-baik. Saya paham, Direktur. Saya pasti selesaikan tugas. Sekarang juga all in beli cepat. Iya, Cepat beli, dasar bocah, saham ini akan anjlok, beli pasti rugi besar. Nanti langsung saya usir kamu. Berani rebut posisi anakku, itu akibatnya. Jangan beli saham ini. Jangan beli saham ini. ayah kenapa datang pakai baju kayak gini? Anak, hari pertama kamu di perusahaan besar, mulai kerja, aku khawatir. Jadi, aku ke perusahaanmu, jadi petugas kebersihan. Mau lihat kamu, ada yang ganggu nggak? Kenapa lihat aku sebagai direktur mana mungkin ganggu anakmu? Pak, Bapak terlalu mikir. Direktur Zhao baik banget ke aku. Baik ke kamu. Baik ke kamu, tapi suruh beli saham yang pasti rugi. Rugi gimana Qingyun Group itu saham unggulan. Lin Yun, divisi sekuritas kami, adalah inti perusahaan. Orang luar dilarang masuk. Saya tak mau ribut. Suruh ayahmu pergi sekarang. Ayah, jangan asal bicara. Kamu sudah lihat sendiri. Pulanglah sekarang. Nanti aku hubungi kamu. Ya, baiklah nak, tanpa kamu bilang pun, aku akan pergi, tapi saham ini jangan dibeli. Lihatlah dulu. Pergerakannya, volumenya, garis atap ini. Orang bodoh pun tahu, ini ulah bandar, garis pancingan jual tinggi. Omong kosong, kamu cuma tukang bersih, tahu apa soal K-line dan volume. Aku peringatkan, suruh dia pergi sekarang. Kalau tidak sesuai aturan, kamu juga akan dipecat. Ayah, cukup. Ayo pergi. Ayah, direktur sudah marah. Anak bodoh. Kenapa dia marah? Karena aku bongkar dia. Kamu tak akan terjebak. Sudahlah, biar aku pilihkan buatmu. Saham ini lebih enak dilihat, kode 604838. Sangat hoki, hehehe. Hahaha, bodoh tetap bodoh, pilih saham pakai angka. Saham jelek kamu, hampir delisting. Kamu mau anakmu celaka. Aduh, Pak, sudahlah, jangan ribut. Yang kamu pilih itu namanya jurang maut. Lihatlah, sudah 19 hari di bawah 1000. Kalau hari ini tidak naik, akan delisting. Delisting, justru harus buru-buru beli. Kalau tidak beli sekarang, nanti tidak kebagian. Hei, ngapain sih stop? Sudah cukup. Aduh, lihat tuh. Nah, gitu dong. Saham ini bagus banget, murah. Banyak untung. Aduh, lucunya. Kamu beli saham itu pakai 10 juta, sahamnya malah mau delisting. Kamu cuma tukang bersih-bersih, mau ganti rugi pakai apa? Rugi 10 juta, itu setahun anggaran bonus departemen kita. Dihabiskan 2 orang kampungan, kalian bikin habis semuanya. Nilai tes tertinggi katanya, bapak kampungan ditambah bocah nekat, siap-siap dipecat, bayar utang seumur hidup. Pak Direktur, barusan. Bukannya 10 juta itu. Buat saya latihan, rugi dianggap biaya belajar. Buat latihanmu, buat biaya belajarmu, kamu pikir ketua dewan? Itu bapakmu ya, sesuai aturan perusahaan. Kalian berdua harus ganti rugi. Apa? Aku harus ganti 10 juta ini, Ayah. Kali ini aku benar-benar celaka gara-gara Ayah. Ribut apaan sih, mental kalian lemah, ngapain main finansial? Cuma beli barang murah kok. Tenang nak, saham ini nggak bisa dikembalikan. Ini bikin aku ngakak, kamu cuma tukang bersih-bersih, berani ngajarin kami, elit finansial main saham, katamu nggak bisa mundur, jadi saham ini bisa naik gila-gilaan. Lumayan saham ini, hari ini pasti naik, bahkan bisa naik 3 kali lipat. Lihat cepat. Ini yang kamu bilang, naik 3 kali lipat? 10 juta lot diblokir. Pasti delisting sekarang. Selesai. Hancur semua. Satpam, 2 orang ini biang masalah, tangkap mereka, panggil bagian hukum. Aku mau tuntut dia, laporkan dia habis-habisan. Skandal besar,
anak baru di bagian sekuritas, dan ayahnya yang norak, rugi 10 juta, Pak Zhao meledak di tempat. Gimana, sudah ketemu orangnya? Bro, kamu di mana? Posisi jelek ini, aku benar-benar nggak kuat lagi. Pak Lin, lihat ini. Ini, Naik drastis 3 kali lipat lebih. semua orang segera balik ke kantor. Rubah tua ini ternyata ada di kantor, tepat di depan kita. Balik ke kantor. Lin Yun, kamu dan ayahmu mengganggu transaksi perusahaan, melanggar aturan, menimbulkan kerugian besar. Kamu dipecat, kamu dan ayahmu yang bodoh akan bangkrut. Bayar 10 juta itu. Ayah, kenapa beli saham sembarangan? Sekarang aku kehilangan kerja, harus ganti 10 juta. Bagaimana aku bisa bayar? Bocah bodoh, bukan masalah besar. Saham ini sebentar lagi bakal naik tajam, dari turun ke naik limit. Imut, masih mikir soal batas atas. Lihat baik-baik, ini order penutupan limit turun 800 juta. Siapa paling kaya, bakar duit, masuk jebakan ini. Siapa bilang ini jebakan? Menurutku ini gunung emas. Nak, masih ada uang? Ayo beli lagi. Untung, jangan sia-siakan. Hehe, sini, HP. Aduh, aku nggak mood bercanda. Uangku buat bayar utang. Kamu bodoh, anak pun lebih paham dari kamu. Sudahlah, aku nggak mau buang waktu. Ayo, tangkap dia, bawa ke ruang keamanan. Cepat. Siap. Tunggu. Kamu, Yang besar akan datang. Lihat ini. aku mau lihat kau mati. Aku mau lihat saham ini naik. Sudah di ujung maut, masih berani angkat jari tengah. Kau benar-benar gila. Iya juga, 10 juta, siapapun yang berutang segitu pasti gila. Mending tetap di desa, bertani saja. Trik kota terlalu rumit. Sekarang kau sadar kan? Dengar aku, grup Huanyu ini bukan buat orang polos kayak kalian masuk ke sini. Bawa orang ini pergi. Tunggu. Burung bangau terbang ke langit biru. 10 juta lot saham diblokir turun, habis. Ini grup Tiankeng, nilai pasar naik 400%. Mulai besok, saham dihentikan untuk restrukturisasi. Grup Tiankeng, nilai pasar naik 400%. Mulai besok, saham dihentikan untuk restrukturisasi. Mana mungkin, dia hampir delisting. Mustahil, restrukturisasi. Malah naik 5 kali lipat. Ini benar-benar aneh. Ayah, kamu benar, Tiankeng ini memang tambang emas. Kita selamat ya. Ayah, cepat bilang, gimana kamu tahu soal ini? Bakal naik, apa kamu itu dewa saham legendaris? Dewa saham. Nak, aku kasih tahu kamu. Baru beberapa hari lalu, aku sama Pak Zhang di warung kecil dekat desa, makan sate dan minum. Pak Zhang mabuk, dia pegang tanganku, langsung nangis di situ. Katanya dia mimpi, bisa balikin keadaan. Katanya saham 60 buru 88 untung besar. Saat itu aku mikir, 60 buru 88, 3 angka 8, pasti hoki. Tak nyangka, benar kejadian. Pak Kui, untung kau pinjamkan uang buat riset robot. Kalau tidak, aku pasti lompat dari gedung. Akhirnya beres, grup Tiankeng hidup lagi, beneran hidup. Kui, Ayah, cuma segini, cuma omong kosong, cuma makan sate, kode kelihatan bagus, langsung berani invest. 10 juta masuk. Kode bagus. Kami begadang tiap hari, analisa grafik K. Masih nggak boleh asal beli. Mana keadilannya? Gila om ini, asal beli aja, langsung dapat saham 5 kali lipat, hoki banget. Harusnya ikut beli sama dia. Soal itu, yang direkomendasikan Zhao Tianri, saham itu. Lihatlah, Grup Qingyun malah anjlok. Zhao Tianri, ini yang kamu bilang, saham yang bisa bikin sukses?
Turunnya parah banget. Kalau anak saya beli, EN. Jadi anakmu pas banget ambil kesempatan bisa singkirkan dia, gantikan posisinya. Kamu fitnah aku, kamu cuma beruntung, nggak rugi apa-apa, kamu juga cuma tukang sapu tanpa izin, main saham, itu juga melanggar, tangkap dia, cepat. Pergi-pergi nggak perlu kalian turun tangan. Tempat jelek ini penuh polusi, lama dikit pun bikin sial. Nak, ayo pergi. Masalah jadi besar, identitasku pasti terbongkar. Kabur saja. Ayah. Kita tak bisa pergi, mereka sengaja menjebak. Aku direkrut oleh direktur. Aku tidak terima, aku mau cari keadilan dari direktur. Benar-benar percaya diri, merasa diri penting, masih mau ketemu direktur. Dengar ya, selama aku di Huanyu, kalian nggak akan masuk Huanyu sama sekali. Tangkap dia sekarang. Pergi? Jangan harap usir aku harus ketemu direktur. Ketemu apa anak? Saatnya pergi. Lepasin cepat. Ayah, kenapa narik aku? Dasar bocah, mau celakain aku ya? Kalian angkat kaki, aku angkat tangan. Usir dia sekarang. Dasar bocah nakal, ayahmu pun sudah nyerah, kamu masih ngotot. Ayo, pakai tenaga. Ayo, lebih kuat. Aku nggak mau pergi. Belum makan ya, ayo, lebih keras. Bocah nakal, lepaskan, masih sempat. Suara apa itu? Saudaraku tercinta, aku nggak sabar, mau ketemu kamu. Ayo pergi. Mau bunuh aku ya? Kalian cepat lepaskan. Kalian harus lebih kuat, semangat, pakai tenaga. Berhenti. Siapa berani ganggu kakakku? Selesai sudah. Siapa berani ganggu aku, kakak? Kakak. Direktur Zhao, ada apa ini? Orang tadi kemana? Ketua, tolong bela saya, perempuan gila tadi. Ayo, lebih kuat. Berhenti. Dasar Zhao Tianri suka pamer kekuasaan. Kamu siapa, anak kecil? Ngapain tanya? Pokoknya dua orang ini di bawah perlindungan saya. Jadi kalian satu tim, pas banget. Tangkap mereka semua. Berani tangkap aku, kamu cari mati. Aku direktur Huanyu Group, kamu benar-benar berani pukul aku lawan kamu, aku. Aku memang pukul kamu, direktur bodoh. Aku bunuh kamu. Kepala babi, mulut busuk, lihat aku tutup mulutmu pakai segel. Kalian masih diam saja, tangkap bajingan ini, cepat tangkap. Aduh. Sapu toilet asli, siapa berani maju? Nak, jalan cepat. Pak, aku nggak mau. Aku mau ketemu ketua. Aduh, nggak usah ketemu. Kalau kamu ngotot lagi, mulutmu kututup, ayo. Ayo Pak Zhao, ayo jangan tidur. Ketua, begitu ceritanya. Wanita gila itu, nggak tahu dari mana muncul. Dia bawa orang pergi. Dia juga tampar aku. Lihat bibirku. Ini babnya. Dia jelas menindas aku. Dia bukan cuma menamparku, tapi juga menampar Anda keras. Diam, siapa yang bilang putri itu gila? Ketua, maksud Anda gadis itu adalah putri besar? Stempel khusus putri besar, hanya satu di dunia. Dia berani cap saya. Kenapa tidak cap Anda? Ketua, sudah diselidiki, ya Direktur Zhao mulai duluan. Itu Nona yang mulai dulu. Kau juga pukul putriku. Maaf Ketua, saya salah lihat. Saya akan minta maaf pada Nona sekarang.
Orangnya sudah pergi. Mau minta maaf buat apa? Cepat bersihkan toilet. Kalau kotor, jangan kembali. Ya baik. Tak disangka, Xiao Xiao usir mereka. Kita gagal lagi. Tuan kedua, kalau saja orang itu bukan Tuan Kui, cuma mirip wajahnya. Kalau benar dia si rubah tua, cari lagi susah, akan makin sulit. Telepon Xiao Xiao sekarang, suruh dia bawa orang kembali. Ya, Om keren, adik penakut, hari ini kita bertiga, hajar Zhao si babi, keluar dari sarang serigala masuk gua harimau, kita sudah susah bareng. Jadi saudara, hari ini aku, Lin, aku, Ye Xiao, minum habis. Asik banget. Hebat gadis. Om juga habiskan. Ayo. Om, kakak pengecut, ayo minum yang ini. Minum apa sih? Aku baru kehilangan kerja, tunangan juga hilang, harus balik bertani lagi. Hei bocah, kali ini kita nggak bertani. Ayah sudah pikirkan. Kali ini kita ke suku asli di Haizhou, hidup menyendiri. Nanti tak ada yang bisa temukan kita. Hehehe. Mending bertani saja, aku nggak mau. Mati pun, aku mau mati di depan kantor Huanyu Group. Dasar nggak berguna. Apa bagusnya Huanyu Group? Nanti kamu bakal dijual sama Lin Xiao, nggak sadar sama sekali. Om benar, Lin Xiao itu penjahat paling jahat. Benar banget. Kamu nggak capek ngomong terus. Sudah aku bilang, aku nggak mau nikah sama kamu, cowok cupu yang diatur buatku. Besok aku kabur dari rumah, lupakan saja. Dia baru bilang, kabur dari rumah apaan? Tuan muda kedua, mungkin nona besar, terlalu emosional. Tunggu dia pulang saja. Dia mau kabur dari rumah, tunggu apa lagi? Sudah keterlaluan, main drama sama aku, blokir kartu anak itu, matikan kartunya, 1 rupiah pun, jangan sisakan buat dia. Baik, Oh iya, hubungi Lin Yun juga, minggu ini. Aku mau nikahkan anak itu, segera menikahkan dia. Gadis, kamu benar mau kabur dari rumah? Bukan aku nipu ayahku, kalian nggak tahu, ayahku mau aku nikah sama orang koneksi yang belum pernah aku lihat. Katanya anak itu suka main cewek, pesta tiap hari, orang kayak gitu, mana bisa aku nikah? Tentu saja nggak bisa. Ayahmu keterlaluan. Zaman sekarang masih kayak gitu, nikah paksa. Jangan ngomong gitu, siapa tahu orang itu kaya. Pergi sana, sekaya apapun aku nggak mau. Bener, harus tegas gitu. Dua anak ini, satu polos, satu gila, cocok banget. Kalau aku jodohkan mereka, satukan saja. Bukankah aku bantu si gadis? Juga hemat, anak bodoh dan keponakanku menikah sempurna. Nak, Om punya ide bagus. Biar anakku pura-pura jadi pacarmu. Bawa dia pulang, bilang ke ayahmu, nasi sudah jadi bubur. Kalau dia mau menyangkal, dia tetap tak bisa mundur. Saya setuju, ide ini bagus, kenapa aku nggak kepikiran, Om, kalau tante gimana dong? Ibunya udah meninggal belasan tahun, aku yang putuskan. Ayah bercanda ya, suruh aku sama cewek labil ini. Ngomong apa sih? Hehehe nak. Anakku ini, jangan lihat dia kayak penakut, tapi dia masih punya banyak kelebihan. Tahan banting, tahan lapar, ahli bertani, cocok untuk rumah dan jalan-jalan, pilihan terbaik untuk menikah. Menurutku kamu saja. Ayah, aku nggak mau. Jadi pacarnya dia, aku sudah punya tunangan. Bukan siapa bilang kamu? Om, maksudku kamu jadi pacarku, ya? Tidak nak, apa maksudmu? Kamu bercanda kan? Mana mungkin, jadi pacarmu? Serius nih, ayahku aja bilang kamu tua. Hei bocah, apa maksudmu? Aku nggak setua itu. Aduh Om, kamu nggak salah dengar, iya, kamu. Hari ini waktu kamu pukul jauh si kepala babi itu, keren banget. Walau itu beneran, aku juga bisa kok.
Stop Dek, Om udah tua, jangan gitu dong, Om nggak kuat. Aduh Om, umur nggak masalah, aku nggak minta mahar, bawa barang sendiri kok. Pak, walau dia cewek Gen Z, tapi dia malah mau bayar. Om dapat anak muda, untung besar. Mau dipikirin nggak? Mana mau mikir, kamu nggak takut malam-malam, ibumu balik nyari kamu? Aku ini demi kamu, biar tua nanti bahagia. Kalau ibu balik, aku punya alasan jelas. Diam, itu nggak mungkin ibumu. Sebenarnya ibumu belum meninggal. Apa? Tolong jaga Yuner baik-baik. Aku? Susu ibumu selalu hidup di hatiku. Om, aku benar-benar tak menyangka kamu ternyata orang yang setia. Baiklah, aku tak akan mempersulitmu. Tolong pura-pura jadi pacarku untuk menipu ayahku. Kalau cuma pura-pura, Aduh Om, tolonglah, aku sudah banyak bantu kalian. Sudah sangat banyak bantu aku kali ini. Masa kamu tegas begitu dingin? Lihat aku dipermalukan sama bajingan itu. oke, sudahlah. Kalau kamu sudah bilang begitu, Om bantu sekali ini. Selamat ayah dapat cinta baru. Aku minum untuk ibu tiri. Dasar bocah. Panggil kakak. Zhao Shao, lama tak jumpa. Jangan-jangan masuk Huanyu Group, lalu lupa sama kita? Masuk apaan? Peluang hilang, nggak tahu dari mana, anak nakal muncul, dia rebut posisi gua. Apa? Siapa berani ambil alih dari Zhao Shao? Cuman petani bau, namanya siapa? Lin Yun, jangan sampai gua ketemu, kalau enggak, gua bakal ajarin dia sopan santun. Zhao, tenanglah, sudah larut malam, toko juga sepi. Bagaimana kalau saya antar Anda lihat flagship terbaru, sekalian biar Anda reda marah? Nakal kamu, aku lagi emosi, nanti harus semangat ya. Zhao nakal banget, tenang, pasti puas. Besar Benz, mobil ini mahal banget Kak Xiao. Yakin mau beli mobil ini? Tentu saja, akhir pekan, kita mau ketemu si kakek, kita harus tampil keren. Om suka yang mana? Kita beli itu, aku yang bayar. Nak, mobil ini saja. Om punya banyak mobil di garasi. Semua cuma ngumpul debu. Kenapa nggak bilang dari awal? Aku bisa bawa satu kan? Om, kamu masih punya Mercy kan? Jangan percaya omongan ayahku. Di rumah cuma ada traktor, mana ada Mercy. Beneran, aku punya. Iya, ayah. Lanjut aja pamer. Aku nggak sabar lagi. Aduh, ini, Mercy itu malah sapa kita. Ada yang tes mobil tuh. Kamu lagi brengsek, Zhao Shao itu, dia yang rebut posisi gua, sekarang ganggu urusan gua. Tempat ini kampungan kayak kalian, bisa masuk sini? Kenapa? Ini dealer mobil, bukan kandang ayam. Lagi pula, kami mau beli mobil. Om, siapa dia? Zhao Jiang, anaknya Zhao Tianri. Oh, jadi si Zhao babi kecil? Itu bapak kampunganmu, gabung sama kakakmu, kalian bertiga kampungan. Mau beli Mercy juga? Jangan bikin aku ketawa di sini. iya, mau numpang AC, pergi ke Daksue Bingcheng, mobil di toko kami, minimal 1 miliar, kalian nggak bakal mampu beli. 1 miliar? Kampungan, kaget kan? Uang 1 miliar ini, kalian kerja seumur hidup, tetap nggak bakal terkumpul. Ayah, gimana kalau kita pindah toko atau pulang saja, bawa traktor ke sini, sama-sama kendaraan? Jangan minder gitu, cuma 1 juta kan? Aku punya. Cuma 1 juta kan? Dasar suka meremehkan orang, lihat ini. Ini kartu Black Gold, Apa, cewek gaul ini kok bisa punya kartu ini? Kartu ini asli. Siapa sebenarnya gadis ini? Bukan, kartu apa ini? Kalian kaget banget? Ini kartu hitam emas. Hanya ada 10 di dunia. Limitnya 10 miliar. Artinya,
Kalau dia mau, dia bisa beli semua mobil di sini, bisa beli seluruh showroom. Xiao Xiao, bukan kamu sekaya itu. Mobil termahal di toko ini. Yang mana? Aku ambil yang itu. Saya ambil mobil ini. Nona, kartu Anda asli, boleh saya lihat? Berani-beraninya kamu ragu padaku, mau aku langsung telepon, suruh manajer pecat kamu. Saya tidak berani, Tuan Zhao, lihatlah. Berpura-pura hebat, ajak mereka ikut, kalau nanti gagal bayar, lihat aku, hajar mereka. Tuan Zhao benar, silakan ikut saya. Ini mobil termahal di showroom, harga 3 juta. 3 juta, berapa ekor sapi nilainya? Aduh, penakut, jangan lemah gitu dong, Pak. Gimana mobil ini? Lumayan lah. Oke, beli yang ini saja, bayar pakai kartu. Kalian bertiga bisa, mau pura-pura sampai kapan? Ayo. Kak Xiao Xiao, boleh aku sentuh mobilnya? Tentu boleh. Setelah beli mobil ini jadi milik ayahmu. Sentuh sesuka hati. Wah, logo mobilnya, garis bodinya. Mobil ini akan jadi punya ayahku nanti. Kalau ayahku tiada, mobil ini jadi milikku. Bocah, ngomong apa sih demi mobil doain ayahmu mati? Ayah, mobil ini 3 juta, 3 juta. Aduh, penakut, lihat dirimu. Setelah urusan ini selesai, kakak bakal kasih kamu satu lagi. Serius Kak Xiao Xiao, mulai sekarang kamu kakakku. Aduh, Transaksi gagal. Transaksi gagal. kok bisa begini? Nona, kayaknya kartu ini nggak bisa dipakai. Pasti kamu nggak bisa gesek, biar aku coba. Transaksi gagal. Kenapa bisa begini? Jangan-jangan kartunya rusak? Nggak ada uang, mau pamer apa? Sok kaya ya, ketahuan sekarang, hahaha. Ngomong kosong, kartu ini asli kok. Kenapa bisa begini? Sudah, jangan coba lagi Nona, mungkin kartunya dibekukan, atau ini cuma kartu rusak. Kakek bau, kenapa kau bekukan kartuku? Nenek bau, siapa suruh kamu kabur dari rumah, pulang, nikah saja. Kalau tidak, jangan harap aku buka blokir kartu. Jangan mimpi, tunggu saja. Akhir pekan ini aku pulang, aku akan cabut semua janggutmu. Kakek bau, bikin aku marah banget. Maaf, Om, kakek bau blokir kartuku dibekukan. Sekarang, mobil nggak bisa dibeli. Ah, supercarku hilang. Menjauh. Nggak apa-apa nak, Om punya duit, Om beliin ya. Ayo, Pak, sudahlah, berapa saldo di kartu kamu? Aku tahu kok, beli roda aja nggak mampu. Sudah, Om, lupakan saja. Nggak punya mobil ya sudah, Sabtu nanti. Kita jalan kaki pulang, tetap bisa bikin si kakek kesal. jalan kaki nggak sekeren naik mobil. Jangan panik, aku cari lagi. Aku yakin bawa kartu kok. Udah ketahuan semua, masih aja pura-pura. Kalian nih, mending balik ke desa, bertani saja. Betul, ini 3 juta, bukan 300 ribu. Kamu kira bisa, cari kartu aja, langsung bisa beli? Dapat. Ada saldo nggak? Cek aja langsung. Aku nggak percaya kartu jelek ini bisa ada uangnya. Aku nggak percaya kartu jelek ini bisa ada uangnya. Cuma pura-pura. Transaksi sukses. Transaksi sukses, kartu jelek ini beneran ada uangnya. Zhao Shao, 3 juta benar-benar masuk, orang botak ini ternyata sekaya itu. Ayah, kamu. Pak, ini kartu emas ungu, dapat dari mana? Kartu emas ungu, cuma ada satu di dunia, katanya limitnya, kartu emas ungu tanpa batas. Nggak mungkin. Kartu ini udah hilang, lebih dari 20 tahun lalu, benar-benar mustahil. Kartu ini milik investor top dunia. Kalau ini asli, Pak, berarti kamu... Ayah, jangan-jangan kamu legenda itu? Hei, yang kalian maksud kartu ini ya? Pagi ini, di grup Huanyu, waktu bersihin toilet, saya nemu kartu ini. Kelihatannya cuma hiasan,
Tak sangka, bisa benar-benar tarik uang. Kebetulan banget kan? Ah, aku nemu di toilet. Ah, Ngaco kamu, kartu emas ungu ini bisa dapat cuma karena mau. Menurutku, kamu curi dari ketua. aduh. Kalau kamu bilang gitu, nggak salah juga. Haha, kartu ini memang aku ambil waktu jadi ketua. Harusnya dikasih ke anak kedua. Ah, kamu berani ngaku ya, dan kamu nekat banget ngabisin 3 juta. Kalian bener-bener udah nggak takut mati ya? Aduh, hidup harus dinikmati. Mati cepat atau lambat tetap mati. Iya kan? Sebelum mati, coba rasain. Gimana rasanya buang duit? Worth it lah. Haha, lihat tuh mobil kinclong banget. Oke, aku pergi sekarang, bilang ke direktur, kalian siap-siap, masuk penjara lama, ayo pergi. Omnya keren banget, akhirnya dapat mobil mewah, pulang akhir pekan, pasti bisa balas dendam, bikin malu si tua itu. Nona, kamu nggak takut ayahmu cari masalah sama kamu? Kita kan, sering minum bareng, makan sate sama-sama, teman sejati, ada masalah, kita hadapi bareng. Nanti aku bilang, kartunya aku curi, si tua itu nggak berani apa-apa ke aku. Hahaha, Nona, kamu setia banget. Kalau anak bandel itu sudah nggak tahu pergi kemana. Iya kan? Eh, Mana dia? Anak itu beneran kabur. Bagus. Halo Tuan Yue, Anda cari saya? Lin Yun, Sabtu ini datang ke rumah saya. Saya atur kau sama anak saya untuk nikah resmi. Apa nikah resmi? Benar, Sabtu ini nikah resmi. Lin Yun, mulai sekarang panggil aku ayah. Baik, ayah. Hahaha, bagus. Aku sudah bilang ke ibumu, nanti aku suruh orang antar kamu ke sana. Dasar anak bandel. Begitu kamu pulang Sabtu, langsung dinikahkan. Mau lawan aku, masih kurang pengalaman. Direktur, benar-benar nikahkan putrinya dengan bocah itu. Bocah itu jadi orang sukses. Aku pasti gagalkan rencananya. Ayah, kamu, kenapa kamu bersihin toilet di sini? Diam, semuanya gara-gara Lin Yun dan ayahnya. Kali ini, dia pasti kena. Ayah, aku juga bertemu mereka. Ayah Lin Yun mencuri kartu emas direktur, berani sekali menghabiskan 3 juta. Kalau direktur tahu, nanti... Hahaha, mereka tamat. Toiletku belum selesai dibersihkan. Sabtu ini, kamu bawa seseorang temui direktur. Bongkar wajah asli ayah dan anak itu. Ayah, siapa orangnya? Direktur percaya dia? Tenang, orang ini sudah kucari belasan tahun. Orang ini. Dan 20 tahun lalu, istri mendiang Raja Saham Huanyu, juga kakak ipar mendiang ketua, wajahnya persis sama. Kalau dia bicara, ketua pasti percaya. Dengan begitu, ayah anak itu pasti tamat. Ayah kali ini, si tua bau kali ini, Berani lawan aku kali ini. Aku pasti bikin kalian menderita. Anak itu benar-benar kabur ketakutan. Memang nggak tahu terima kasih. Om, lupakan song dulu, kamu siap, bahagia aku serahkan padamu. Tenang aja, hal kecil gini gampang buat Om. Ma, kamu datang, ini pacarku. Ma, aku cowoknya Xiao Xiao, namaku Lin, aku Sukui.
Waduh, Om sekeren ini? Tunggu bentar. Sudah setuju, langsung panggil Ibu Sukui, ya? Wajahmu tampak lelah, umurmu berapa? Tante, saya tahun ini baru 45. 45 apa? Itu lebih tua dari saya. Kamu panggil saya Ibu. Serius nih. Ibu umur 45 kenapa? Saya suka yang begini. Dewasa, bikin aman. Bodoh, kamu tahu apa? Dia 12 tahun lebih tua dari kamu. Aduh, si Pak Lin, benar-benar pikun. Kenapa ngenalin yang umurnya segini? Nggak bisa, kalian bareng? Aku tegas nggak setuju. Ma, aku nggak peduli. Pokoknya hari ini kamu setuju atau tidak, karena aku sama Om sudah terlanjur. Apa tadi? Aku bilang aku sudah hamil anaknya Om, kamu bakal jadi nenek. Nanti ketemu di Rut, ikuti instruksiku. Setelah hancurkan ayah dan anak itu, kau hutang kami 20 juta, akan dihapuskan. Siapa yang merugikan? Tapi, Tapi apa? Siapa suruh kau punya ayah penjudi? Kalau gagal, kau ganti ginjal untuk bayar. Direktur segera datang, tunggu di sini. maaf Pak, kamu ketua? Dia putri ketua, lumayan cantik, tapi sudah tua, mungkin 30. Sudahlah, wanita lebih tua, rezeki besar, 13 tahun lebih tua, rezeki lebih besar, demi masa depan cerah. Benar, aku menantu ketua. Maaf Nona, menunggu lama ya. Dasar anak nakal, bikin malu, kubanting. Tante, bukan Mbak, tenang dulu, tenang. Xiao Xiao masih kecil, belum paham. Jangan marah padanya, jangan terlalu dipikirkan. Minggir, kamu lebih nggak tahu diri. Sudah tua, masih ganggu anak saya. Nggak peduli hubunganmu, bilang saja berapa, tinggalkan anak saya. Ibu, ngomong apa sih Om kaya raya? Tante, baru pertama datang, cuma tanda kecil. Ini. Baru saja dilelang, mawar hati 10 miliar. Kenapa ada di tanganmu, kamu beliin buat dia ya? Bukan, Bu, ini Om, pakai kartu sendiri kok. Sudah aku bilang, Om itu kaya. Om pakai kartu emas si kakek, bener-bener bukan uangku. Bu, serius deh, dan ayah juga sudah bekukan kartuku. Aku nggak punya uang, nggak percaya. Lihat nih, ini juga. Porsche itu nilainya 3 juta, baru saja dibeli Om. Bukankah ini bukti? Om memang hebat. Anggap saja dia kaya. Tapi, nak, yang paling kita punya adalah uang. Lihat gayanya, seperti orang baru kaya. Siapa tahu, dia cuma orang bodoh tak berpendidikan. Aduh, Mama. Bibi, aku tahu Anda khawatir Xiao Xiao akan ditipu, tapi aku, Sukui, bukan penipu. Begini, biar aku mainkan satu lagu. Saya ingin menunjukkan niat baik saya. Kamu masih bisa main biola. Hei, tunggu, biola itu. Itu milik kakak tertua keluarga Lin, biola khusus peninggalannya. Orang biasa nggak bisa main itu. Orang dalam ini malah bisa pakai. Wah, Om bisa main biola, lagu Moonlight Sonata pula. Om benar-benar penuh kejutan. Anda menantu ketua ya Pak, bisa antar saya ke ketua? Cik, Nona, Anda suka bercanda, Anda dekat sama ayah, tak perlu saya antar. Apa? Saya? Ibu sangat perhatian, sangat teliti, sampai main lagu sambutan. Nona, mari bicara di dalam. Baik Pak. Teman lama, sudah 20 tahun berlalu, sayang sekali, tuannya sudah tiada. Om,
Mainmu keren banget, apalagi yang aku belum tahu, Bu. Om hebat kan? Lumayan lah, kelihatannya bukan orang bodoh tak berilmu. Tante terlalu memuji. Orang desa cuma main-main. Intinya ingin tunjukkan tulusku pada Xiao Xiao. Istri, gimana? Sudah ketemu calon menantu belum? Sudah ketemu, serba bisa. Ya, umurnya agak tua ya. Ah tua, enggak kok. Menurutku anak itu cuma lebih tua sedikit dari Xiao Xiao. Bukan Lin Xiao, kamu bilang itu sedikit tua. Beda 2 generasi. Generasi apa? Sayang, aku lagi nyetir. Nanti aja, percaya sama aku, anak itu dan Xiao Xiao pasti cocok banget. Sudahlah, kalian berdua begini, aku nggak ada komentar. Asal ayahmu setuju, aku juga oke. Ma, aku tahu ibu paling sayang aku. Ayah datang cepat banget. Makasih Om, ibu sudah setuju, ayahku takut sama ibu, pasti nggak masalah juga. Asal beres aja, dengar ya. Setelah beres langsung pergi, kalau enggak, nanti bos datang cari aku. Kalian siapa? Ibu pasti mamanya ya. Aku calon menantu ibu. Kok nambah 1 orang lagi? Baru ketemu udah panggil mama. Siapa yang duduk di ruangan itu? Ibu, ayah segera datang, kita tunggu di sini. Ya, aku mau santai sebentar di sini. Kalian masuk dulu? Oke Nona, ayo kita masuk dulu. Ya, Bukan, dia datang menemui mertua. Kenapa bawa gadis juga? Wah, memang rumah direktur rumah ini sangat megah. iya, rumahnya besar banget, lebih besar dari ladangku. Ladang, Nona, kamu lucu, bukankah ini rumahmu? Rumahku. Ini bukan rumahku. Ini bukan rumahmu. Apa? Rumah ini dari ayah, untuk pernikahan kita. Serius, ayah keren banget. Pak, lihat ibu sudah setuju, kita berdua, mau dipikirkan nggak? Jadi pacarku beneran? Aduh nak, tenang aja. Jadi pamanmu boleh pacar, nggak bisa. Pak, kamu nih, aku yang kejar kamu tetap nolak? Permisi, kalian siapa? Kenapa kamu di sini? Sayang, gimana calon menantu pilihanku, puas nggak? Mana ada puas? Lin Xiao, dasar brengsek. Sebenarnya kamu pilih berapa calon suami buat Xiao Xiao? Sayang, cuma 1 kok. Kamu kena tipu sama cewek licik, mata kamu dibutakan ya. Coba masuk dan lihat sendiri. Kamu pilih berapa sebenarnya? Ada apa? Ayo masuk dan cek. Hei bocah nakal, ngapain kamu di sini? Maaf pak, aku nggak batal nikah. Hari ini aku datang sama putri direktur untuk menikah resmi. Apa kamu bilang kamu? Penakut, putri direktur yang mana? Direktur Huanyu Group, Putri Pak Lin Xiao. Nih, ini orangnya. Apa sih ini? Dia anak Lin Xiao. Kenapa aku belum pernah lihat? Dia anak direktur, kamu cuma cewek labil. Belum pernah ketemu itu wajar. Dasar pengecut, mau cari masalah ya? Berani-beraninya hina aku, mau aku hajar nggak? Ayo sini, siapa takut? Sekarang aku, menantu direktur, coba sentuh aku. Coba aja, mampus. Jangan macam-macam kamu. Kamu? Ya maaf Pak, aku nggak bisa. Jadi begini. Kamu? Aku pergi sekarang. Sayang, aku kangen kamu, sayang. 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 Sayang, hei. Memang istrimu, aku kangen kamu. Pak, Anda salah orang. Aku bukan istrimu. Tolong lepaskan aku. Nggak mungkin sayang, jadi abu pun aku tetap kenal kamu. Kali ini aku takkan biarkan kau pergi istriku. Aku takkan biarkan kau pergi dari istriku. Om, ternyata kau tak mau pacaran karena sudah punya istri? Omong kosong. Dia istriku. Ayah,
Meski kau ayahku, tapi kau tak bisa begini. Dia calon menantumu. Diam kau. Buka matamu lebar-lebar. Ini ibumu, ini ibu kandungmu. Apa? Dia ibuku? Ayah, kau gila. Ibuku dulu kita berdua. Lihat sendiri dia masuk. Lihat dia. Dia belum 30. Mana mungkin dia ibuku? Iya istriku kamu. Kenapa kamu tetap muda? Pak, Anda salah orang. Saya bukan istri Anda. Saya cuma penjual semangka. Nama saya Sucian, baru 32. Sucian. Kamu benar bukan istriku. Tunggu, Sucian. Kamu bukan putri direktur. Bukan, ada Tuan Zhao. Dia suruh aku cari direktur di sini. Bukan, kamu bukan putri direktur. Ini rumah direktur kan? Lalu siapa putri direktur? Bodoh. Aku jauh di langit, dekat di depanmu. Aku putri direktur. Apa kamu? Kamu anak Lin Xiao. Lin Xiao itu ayahmu? Maaf ya Om, aku bohong padamu. Sebenarnya nama keluargaku bukan Ye. Namaku Lin Xiao Xiao, kakek tua itu. Dia memang ayah kandungku. Ini rumah Lin Xiao. Kacau. Semuanya kacau. Aku, kepalaku ini, masuk ke sarang serigala. Ini, Aku mau lihat menantu tambahan ini. Siapa sebenarnya? serigala datang. Kamu. Aku mau lihat menantu tambahan ini. Siapa sebenarnya? Kamu. Kalian siapa? Ngapain di rumahku? Wow Om, kamu gila banget ya. Aksi walbang penuh gairah. Xiao Xiao, dasar bodoh, pacarmu, lakukan ini di depanmu, masih sempat foto? Ibu mertua, dia bukan pacar Xiao Xiao. Ayah, jangan cium lagi. Sudah kubilang kamu salah orang. Cepat lepaskan. Lin Yun. Sebenarnya ada apa? Siapa dia? Direktur, dia ayahku namanya Lin. Jangan bicara, biar aku saja. Sayang, ini cuma salah paham. Aku dan Nona Lin, semuanya pura-pura. Apa maksudnya pura-pura? Ibu mertua, begini, anak bandel ini, diam-diam. Tiba-tiba bilang mau nikah, sebagai ayah. Mana mungkin aku nggak panik, aku takut dia dibohongi. Jadi, aku pura-pura jadi pacar Nona Lin untuk cek kebenaran. Tak disangka, istriku kebetulan lihat. Dia salah sangka aku selingkuh, kamu bilang, hahaha, Nona Su, ini soal hidup mati, harus bantu. Sayang, apa yang kamu bilang benar? Istriku, tentu benar, tanya saja Nona Lin. Begini ceritanya Om, benar semua. Jadi begitu. Ah sayang, salahku, tak bilang dulu, bikin kamu salah paham. Ayah, dia sebenarnya aku. Anak nakal, kamu sembunyikan dari aku, tak ada pembatalan tunangan, aku belum hitung salahmu. Diam sekarang, bicara lagi, kamu tak akan pernah nikah, selamanya gagal nikah. Haha, anakku, Nona Lin itu gadis sangat baik, kamu harus jaga dia, dengar tidak? Haha, aku dan ibumu pulang dulu. Haha, istriku, kita pulang dulu. Haha, ibu mertua, kami pamit, sampai jumpa. Hahaha. Tunggu. Sial, gagal menipu ya. Dasar si nomor 2, kalau nggak bisa, aku cuma bisa kasih tinju buatmu. Tolong hadap sini. Ibu mertua. Ah, aku? Iya. Kamu. Mirip, sangat mirip, ibu mertua. Boleh tahu nama Anda? Kenal nggak Nona Cian Susu? Tuan Lin, nama saya Sucian. Saya benar-benar nggak kenal. Orang yang kamu bilang, Nona Cian. Maaf, ibu mertua, kamu sangat mirip dengan keluarga saya yang sudah tiada. Benar-benar mirip sekali. Sudah nggak apa-apa, Pak Besan. Ayo pergi, sampai jumpa lain waktu. Oke, dadah, hahaha, sayang, ayo pulang, hahaha. Ternyata cuma salah paham. Sayang sekali. Menurutku Sukui itu lumayan baik, juga cukup dermawan. Pas ketemu, langsung kasih hadiah mahal, Rose Heart. Aku sempat kira. Rose Heart. Ini dari Pak Besan. Iya, barusan dikasih sebagai salam kenal.
Lin Yun, bukankah keluargamu petani? Mawar ini, harganya 1 miliar. Dari mana keluargamu dapat uang? Apa? 1 miliar? Keluargaku memang petani. Jangan-jangan ayahku pakai kartu itu beli? Kartu apa maksudmu? Ayah, maaf. Sebenarnya berlian ini, aku pakai kartu ayah buat beli. Apa, Xiao barusan? Kamu bilangnya beda? Aduh, semua gara-gara ayah mau jodohkan aku, kartu aku dibekukan, makanya aku cari om buat akting ini, ternyata gagal juga. Nih, kartunya. Om, meski kita nggak jadian, kita tetap saudara. Aku tanggung masalahmu. Dari mana kartu ini? Aku nyuri kartumu? Ngaco. Kartu emas ungu ini bukan punyaku, gimana mau nyuri? Sayang, ayo pulang. Tunggu. Brengsek. Nomor 2, 20 tahun. Nggak nyangka, kamu masih gampang dibohongi. Hahaha. Nona Su, maaf banget tadi karena panik. Pokoknya, terima kasih banyak. Nggak apa-apa, Pak. Itu, kalau kamu nggak ada urusan, aku pergi dulu ya. Tunggu. Nona Su, aku dengar tadi, yang bermarga jauh menyuruhmu cari direktur. Kamu lagi ada masalah ya? Mungkin, aku bisa bantu. Ayahku kalah 20 juta, dia kabur. Pak Zhao suruh aku cari direktur, menjerumuskan orang. Kalau enggak, aku dijual buat bayar utang. Tapi, aku nggak mau sakiti orang. Tapi 20 juta itu, aku cuma jual semangka. Gimana bisa bayar? Oh, begitu. Nona Su, jangan menangis. Ini hanya 20 juta. Aku bayar utangmu. Kamu bantu aku bayar. Mana bisa begitu? Aduh, kamu bantu aku. Bantuanmu besar. Hal kecil ini nggak masalah. Nona Su, sekarang cari orang bermarga jauh. Suruh dia kemari. Baik, Tuan. Kalau begitu, saya ikut saja. Oke. Aduh, mirip banget ya. Andai benar-benar susu. Kedua, lambat banget reaksimu. Rubah tua itu menipuku. Cepat balik jadi direktur. Kalau tidak, Mau apa kalau tidak? Kirim orang cari aku lagi. Temukan aku dulu, baru bicara. Lin Kui, kamu nggak punya hati nurani. Dulu kamu tinggal pergi. Aku yang kena imbasnya. Harus jadi ketua direksi buatmu. 20 tahun sudah. Sampai sekarang kamu belum balik. Mau aku kerja sampai mati. Begitu maksudmu? Jangan gitu, Lauer. Kalau nggak mau kerja, serahkan jabatan ke Xiao. Jangan terus ganggu aku. Anak itu, kalau dia mampu, ngapain aku cari kamu? Sekarang Huanyu Group sudah hancur. Cuma kamu yang bisa beresin. Kamu harus kembali. Jangan lupa, anakmu ada padaku. Kenapa? Kamu pamannya, bisa bunuh dia, terserah. Tapi, biar kamu tahu kebenaran, biar nggak selalu bodoh mau nikahkan putri dengan keponakanmu. Sudah, cukup pulsa mahal, tutup ya. Halo. Brengsek. Ayah hari ini masih nikah sama nona itu? Nikah apaan, bodoh, kalian itu? Tunggu, kalau anak ini jadi direktur. Ayah, kau benar-benar bikin aku susah. Meski aku juga nggak mau nikah sama Kak Xiao, tapi masa depanku jadi hancur gitu aja. Bukankah ini menantu kita, Tuan Muda Lin Yun? Kenapa bisa sempat ke sini? Iya, Tuan Muda. Bukankah kau baru saja menikah dengan nona besar? Sekarang harusnya bulan madu, kan? Direktur suruh aku balik kerja? Kerja apaan sih? Jangan pura-pura kamu. Diputusin sama ketua dewan, hahaha. Kalian tahu dari mana? Tentu saja aku yang bilang ke mereka, gara-gara kamu, aku disuruh bersihin WC. Sekarang, soal kartu emasmu sudah bocor, langsung sama ketua dewan. Kamu diusir dari rumah. Inilah akibatnya menyinggung aku. Kalian bilang, untuk orang seperti ini, sampah tukang curi, harus diapain? Suruh pulang dan bertani?
Betul, jangan kotori lantai kita. Kenapa ribut sih? Ketua Dewan, tepat sekali Anda datang. Saya sedang bersihkan orang bermasalah. Ayah anak pencuri ini curi kartu emas Anda dan pakai banyak uang. Memecat mereka terlalu ringan. Saya sarankan lapor polisi, biar ayah anak pencuri ini masuk penjara lama. Benar, lapor polisi, tangkap mereka. Benar. Ketua Dewan, saya tidak terlibat. Diam, memang benar. Kartu itu milik saya, tapi kartu itu bukan dicuri mereka. Saya sendiri yang beri mereka. Ketua Dewan, mana mungkin Anda yang kasih ya? Ya, maksudmu, saya sudah pikun. Kartu saya sendiri, dicuri atau tidak, saya pun bingung. Ketua Dewan, bukankah Anda sudah batalkan pertunangan itu? Kamu tahu banyak juga. Benar, saya yang suruh Lin Yun batalkan pertunangan dengan putri saya. Tapi, bukan karena Lin Yun buruk, justru sebaliknya. Dia terlalu hebat, putriku tak sebanding dengannya. Jadi aku putuskan, mulai hari ini, Lin Yun menjabat sebagai pelt ketua Dewan Huanyu Group. Ketua Dewan, kamu bilang aku pelt Ketua Dewan. Bagus, Lin Yun, kamu unik, sangat langka, jenius finansial. Jadi menantuku, terlalu sia-sia, posisi pelt ketua dewan. Kamu sangat layak, saya akan ke luar negeri. Saat saya tidak ada, seluruh Huanyu Group akan dipimpin olehmu, pelt ketua dewan, bertanggung jawab penuh. Ketua Dewan, mohon pertimbangkan lagi. Dia baru saja masuk, masih pemula. Mana mungkin dia sanggup. Itu tidak boleh terjadi. Benar, Ketua, kemampuannya rendah, grafika saja tak paham. Bagaimana bisa pimpin perusahaan? Betul, anak itu sulit diterima. Kalau harus pilih, pelt ketua dewan, harusnya Pak Zhao yang jadi. Benar, Ketua, Pak Zhao paling cocok. Oh, Pak Zhao, Anda memang diharapkan semua. Kenapa Anda juga mau jadi pelt ketua dewan? Tidak berani, Ketua. Saya hanya rasa keputusan Anda terlalu tergesa-gesa demi kepentingan perusahaan. Mohon Anda tarik kembali keputusan. Mohon ketua dewan tarik keputusan. Mohon Ketua Dewan tarik keputusan. Sekarang perusahaan, sebagian besar orang adalah tim saya, posisi pelt ketua dewan. Belum giliran kamu, anak muda, jangan mimpi. Kalian semua melawan ya? Zhao Tianri, kamu masih berani bicara sama aku? Demi perusahaan katanya. Kamu cuma ingin, biar anakmu masuk. Kamu rela, ambil 10 juta perusahaan, buat jebak Lin Yun. Kamu kira aku nggak tahu soal ini? Ini Ketua Dewan dengar penjelasan saya ini. Gua nggak ada waktu dengar omong kosongmu. Gua kasih tahu kalian, kalau berani ngomong lagi, langsung beresin barang, pergi. Lin Yun, perusahaan sekarang milikmu. Kalau bingung, tanya aja ke ayahmu. Mungkin dia tahu. Tenang, Ketua. Saya pasti tidak kecewakan. Kakak, sekarang anakmu, gue taruh di posisi sulit. Nanti kalau perusahaan kacau, gue mau lihat kamu bisa selamatkan. Direktur Zhao katakan, saya cuma anak desa. Kenapa tiba-tiba bisa jadi pelt ketua perusahaan sekuritas terbesar dunia? Apa mungkin saya jenius? Mana saya tahu. Semua rapat sekarang. Pelteng Ketua, selama saya di sini, jangan harap duduk tenang. Nona Su, melonmu manis sekali, jauh lebih enak dari yang di greenhouse. Pak Lin suka, baguslah. Tapi 20 juta itu, Anda benar-benar punya cara, Pak Zhao akan segera tiba, aku dengar. Dia itu sangat berpengaruh. Nona Su, percaya padaku, bukan masalah besar. Aku akan segera bantu selesaikan. Begini, aku pesan makanan lagi. Kita duduk sambil menunggu. Tunggu sebentar ya. Sukian, Pak Zhao, kenapa buru-buru panggil aku? Tugas yang kau berikan sudah selesai? maaf Pak Zhao, aku gagal. Aku tak ingin menyakiti orang.
Gagal total. Kau tahu akibat gagal. Apa itu? Ah, itu 20 juta. Uang bukan datang sendiri. Tak bisa bayar. Tunggu saja, jual diri buat lunas utang. Ya, kupikir itu Tuan Zhao mana, ternyata Zhao si imut. Kamu toh? Kamu? Sukian, aku suruh kau bongkar ayah dan anak itu, malah gabung sama mereka. Kukira kau mau mati ya. Kenapa marah banget? Ngapain sih? Cuma 20 juta kan, biar aku bayar. Kamu mau bayar? Kamu sendiri kamu punya duit nggak? Jangan-jangan, berani banget mau pakai kartu emas direktur itu ya? Enggak, kartu itu. Sudah aku balikin ke Lin Xiao. Sekarang aku nggak punya uang. Apa Tuan Lin kamu? Nggak punya uang, nggak ada duit kok di sini, sok jago ngapain? Hah, menurutku, kamu mau bareng cewek ini dipotong ginjal juga ya? Tidak bisa, ginjal ini sakit banget, ginjal panggang lebih enak. Tapi saya cuma butuh sejam, saya bisa dapat uangnya, bisa lunas. Apa sejam dapat 20 juta? Kamu kira kamu dewa saham ya, dewa pasar saham? Hahaha. Benar Pak Lin. Ini mana mungkin bisa. Nona Su, masih ada 4 melon, 1,5 juta, totalnya jadi 20 juta. Hahaha. Kalian dengar nggak? Dia punya satu semangka, mau dijual 5 juta. Serius, kulitnya emas atau bijinya terbuat dari emas? Menurutku, kamu nggak ngerti. Semangka ini bagus, alami, tanpa polusi, manis banget. Kalau nggak buru-buru jual, menurutku 5 juta masih kurang. Kamu udah gila miskin, gini aja. Aku, lihat kamu kasihan. Semangka ini, aku beli 500, potong dari 20 juta itu. Harga yang adil kan? 500.000 biji semangka ini, satu biji pun tak bisa kamu beli. Susi, kamu cari orang gila buat bantu kamu ya. Jangan Nona Susi, aku nggak bercanda. Sekarang, aku panggil pembeli semangka. Semangka dijual, satu semangka 5 juta. Cuma sejam, siapa cepat dia dapat. Lihat, pembeli semangat banget. Takut 4 semangka ini nanti nggak cukup dijual. Nona Su, masih ada semangka? Hah? Sudah habis Pak Lin. Tapi di grup kamu itu siapa saja sih? Mereka beneran mau 5 juta buat beli semangkaku? Bukan. Kamu percaya beneran? Itu cuma grup teman sesama pasien. 5 juta satu semangka, cuma orang gila yang beli? Tenang aja Nona Su, kurang dari sejam pembeli langsung rebutan beli. Tapi kamu, Zhao si imut, berani nggak taruhan sama aku? Kalian berdua akan jadi korban ginjal, mana layak taruhan sama aku? Anakku, Lin Yun, dia kan udah buat masalah sama kamu. Kalau dalam sejam aku nggak dapat uangnya, bukan cuma kami. Anakku juga bebas kamu perlakukan, gimana? Itu kata kamu ya, Dil. Hehe, cepat banget setuju. Kalau aku bisa kumpulin uangnya, aku mau kamu berlutut. Minta maaf ke Miss Esu. So what? Pokoknya, aku nggak percaya teman-temanmu yang gila itu bisa kumpulin 20 juta. Kalian siap-siap kalah. Nanti, begitu waktunya habis, aku bakal kirim kalian, termasuk Lin Yun, si imut itu, semua dikirim, buat diambil ginjalnya, biar kalian tahu, akibat menantang aku. Tuan Lin, Tenang saja Nona Su, kita makan sambil nunggu, pembeli sebentar lagi datang. Silakan duduk.
Coba sosis dulu. Elastis banget. Teksturnya mantap. Ini dia, grup Huanyu. Jadi pemimpin rasanya begini. Rasanya memang nikmat banget. Hahaha. Aku, hampir kamu bikin susah, adik penakut masih bisa ketawa. Bukan Kak Xiao-Xiao, kenapa? Kita kan sudah batal nikah. Benar sudah batal, memang betul. Tapi kenapa si tua itu suruh aku? Jadi asistenmu, jelaskan ini ke aku. Aku juga nggak tahu Kak Xiao-Xiao. Pasti ada salah paham di sini. Bagaimana kalau aku traktir kamu makan, kita makan sambil ngobrol? Ya, itu baru benar. Ayo kamu antar aku, restoran yang terakhir kita makan. Iya, Ada masalah besar, direktur utama, kok orangnya hilang? Nona Su makan sosis. Tuan Lin, sudah 55 menit orang yang kamu maksud, kenapa belum datang? Tenang saja Nona Su, mereka lagi rapat di Longcheng. Paling cepat, butuh 1 jam, masih ada 5 menit. Mereka pasti datang. Masih di sini, sok banget, sudah lama, belum jual satu pun. Kalian tamat? Kamu gampang marah, kenapa emosian mau mati ya? Bos, kasih dia yang besar. Timun besar biar adem. Catat di tagihannya. Sudah mau habis, masih di sini, suka ngelantur, saya sibuk, tak mau buang waktu, bawa mereka pergi. Ngapain? Belum waktunya, kenapa? Tak ikuti aturan. Aku sama gilanya denganmu, ngomong aturan apa, cepat tangkap 2 orang itu, yang tak tahu diri, tangkap mereka. Ya, Hei, tunggu, biarkan Tuan Lin pergi, tangkap aku saja, aku yang berutang, lepaskan dia. Lepaskan dia, mana ada, hal semudah itu, hari ini, tak ada yang bisa lari, serang. Berhenti. Berani sentuh bos kui, kalian sudah bosan hidup. Orang gila, tak layak dipanggil bos kui. Tak disangka, teman sesama pasien, benar-benar datang, ya. Ngomong apa sih, aku kesini buat beli melon dari bos kui, beli melon. Beli melon, oke. Ayo, hari ini aku mau lihat. Gimana kamu jual melon seharga 5 juta itu? Laojang, kalau kamu datang lebih telat, aku pasti sudah diambil ginjalku. Aduh, maaf ya Pak Kui, semua dengar kabar, langsung berebut datang. Aku juga susah payah, lewati banyak rintangan, baru dapat 1 pesawat. Si kecil lucu. Ngibul, lanjut ngibul. Ini memang salahku. Sudahlah, akhirnya sampai juga. Jadi melon itu, ambil saja 1. Pak Kui, serius, cuma 5 juta. Benar, 5 juta per buah, jujur tanpa tipu. Ayo, serahkan uangnya, langsung ke Nona Su saja. Selain itu, saran investasi tambahan, nanti aku kirim. Terima kasih Tuan Kui. Nona Su, saya pilih yang paling bulat. Pak, benar mau beli melon? Sudah yakin, melon ini harganya 5 juta per buah. Benar Nona Su, 5 juta ini, sangat worth it. Segera terima pembayaran. Kalau tidak, sebentar lagi, kelompok pemburu melon akan datang. Ngada-ngada kayak nyata, kalian nih, mending cepat ke RS, cek otak kalian. Sudahlah Pak Lin, kamu bisa cari bantuan. Saya sudah sangat berterima kasih, mending biar paman pergi dulu. Aduh, Nona Su, sekarang sudah saatnya. Kamu masih pikir panjang, terima uang dulu saja. Apa kamu benar mau ginjalmu diambil? Cepat biar saya lihat. Orang tua yang kamu cari ini sebenarnya bawa uang berapa? Jangan sampai kamu berkedip, Pak Jang. Orang tua ini, kalau dia bisa beli semangka ini 5 juta, saya langsung. Begitu 5 juta masuk, Orang tua ini, dia benar-benar punya 5 juta. Tapi kenapa dia mau beli semangka jelek ini? Tuan muda, kayaknya orang ini chairman grup Tiankeng. Apa? Jauh si imut, mau makan semangka, harus bayar dulu. Jangan sekali-kali,
makan minum gratis. Laujang semangka ini sekarang milikmu. Terima kasih Tuan Kui, semangka ini memang sangat berharga, hahaha. Beli semangka jelek, senang banget, ketua grup Tian Keng. Jangan-jangan dia bodoh? Aduh. Sakit, ini bukan mimpi. Ada orang beneran. Habiskan 5 juta buat semangkaku. Nona Su, sudah pernah kubilang, semangkamu pasti laku. Gimana, 5 juta sudah masuk. Aku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Sebanyak ini uang? Saya bilang, kalian berdua jangan senang dulu. Meski kalian dapat orang tua kayak gila, lalu mau apa? Masih kurang 15 juta, sisa 1 menit. Saya mau lihat, siapa lagi yang bisa kalian cari korban lain. Korban itu sudah datang semua. Ada saya, Saya juga. Saya juga. Bukan, kamu cuma petani. Mana bisa cari figuran sebanyak ini? Aduh, bukannya kamu sudah bilang, mereka semua teman sesakitku. Tuan Muda, mereka lebih banyak dari kita. Kalau nanti benar-benar berkelahi, kita bisa kalah. Iya Tuan Muda, kalau mereka semua orang gila bunuh kita, tak ada tempat mengadu. Tak sangka petani bisa kumpulkan figuran sebanyak ini, keadaannya buruk, cepat panggil orang. Semua. Di sini, masih ada 3 semangka. Siapa cepat dia dapat, yang berhasil ambil, bayar ke Miss Su. Jangan rebut sama aku. Ini punyaku. Ini punyaku ya Miss Su, semangka ini milikku. Aku duluan ambil semangka ini, aku langsung bayar ke kamu. Miss Su, uang sudah masuk, semangka ini sudah jadi milikku. Tuan Muda, mereka sepertinya bukan datang untuk kita. Mereka di sini beli semangka, mereka juga kaya banget. Mereka gila ya, 5 juta buat semangka jelek, petani bau ini. Sebenarnya kasih mereka ramuan apa sih? Tuan Kui, lihat semangka udah dibeli, barang bonus yang kita bilang. Nanti dikirim lewat DM. Tuan Kui, kami pergi, terima kasih, Tuan Kui. Kakek Kui, perusahaanku hampir bangkrut, tolonglah, jual 1 semangka ke aku. Baiklah, karena kamu datang jauh-jauh, sudah repot ke sini. Ya, ambil ini. Hei, jangan bilang siapa-siapa. Terima kasih kakek Kui, syukurlah perusahaanku masih bisa diselamatkan. Syukurlah. 5 juta buat semangka jelek, sudah keterlaluan, beli kulit semangka, apa-apaan ini? Tuan Muda, aku ingat sekarang, orang yang baru pergi, kayaknya dia yang baru kaya, chairman grup Qingyun. Benar, yang beli semangka tadi, semua bos perusahaan publik, bos grup semua. Mereka semua, ternyata semuanya. Apa kehebatannya bisa bikin para bos besar bayar 5 juta buat semangka jeleknya? Siapa dia sebenarnya? 25 juta. Benar-benar dapat 25 juta, Pak Lin. Kita benar-benar terselamatkan. Nona Su, kita tak perlu jual ginjal dan dapat untung ekstra 5 juta. Kamu harus senang. Zhao Sebabi, 20 juta ini kembali ke kamu. Kamu harus tepati janji, berlutut pada Nona Su, minta maaf dengan hormat. Baru saja aku bilang bayar dalam 1 jam. Sekarang aku tak mau terima, begitu waktu habis, kalian yang kalah. Kamu main curang sama aku, iya kan? Siapa tadi yang takut sampai berlutut? Kenapa? Sekarang berdiri lagi, sudah merasa hebat ya? Hei, tua bangka, berani hina aku lagi? Aku nggak peduli sama kamu, hajar dia, ambil ginjalnya. Nona Su, sebaiknya kamu sembunyi di belakang dulu, biar nanti nggak kena luka. Jangan Tuan Lin, mereka bisa membunuhmu. Tenang aja, cuma bocah-bocah itu, nggak bakal bisa bunuh aku. Santai saja. Zhao babi kecil, kamu benar-benar nggak masuk akal. Kenapa? Mau ramai-ramai lawan yang sedikit? Memang, ramai-ramai lawan yang sedikit, kalau berani, panggil lagi temanmu tadi, suruh mereka balik ke sini. Nggak perlu. Lawan kalian bertiga yang cupu begini. Kami bertiga cukup.
3 orang ya, dia nggak bisa hitung ya. Kamu 1, 3 orang. Bibi datang, Tambah aku, Oh, kalian 2 bocah bandel, hajar mereka sekarang. Om, lihat aku cerdas, tahu ajak si penakut ke sini cari kalian buat makan. sekarang kamu asistenku, hati-hati bicara. Kenapa si penakut mau memberontak? Eh, Tuan muda, wajahmu kayak bengkak dipukul. Minggir. Berani-beraninya kamu pukul aku, kamu tahu siapa ayahku? Lalu kenapa? Cuma Zhao Tianri, si Zhao kepala babi, sudah pernah dipukul juga. Lagi pula, kamu tahu siapa aku? Aku nggak peduli siapa kamu, aku suruh ayahku, tangkap kalian semua, biar kalian habis. Menurutku Zhao Tianri nggak berani bertindak. Aku adalah putri ketua Huanyu Group, anak Lin Xiaoxiao. Dia itu, putri direktur, hahaha, jangan bercanda, putri direktur, mana mungkin orang kayak kamu, nggak sopan, cewek norak. Berani maki gua, mau mati ya? Aku lihat, menurutku kamu cari mati, berani nyamar, sebagai putri direktur. Aku akan laporkan ini ke direktur, tunggu saja nasibmu. bukankah kamu mau lapor ke direktur? Aku di sini, silakan lapor. Kamu juga gila ya? Uhuk, perkenalkan diri, saya Lin Yun, sekarang Wakil Direktur Huanyu Group sedang menjabat. Dasar bocah, apa katamu? Kamu, direktur? Ya benar, Hahaha, kalian berdua, jago akting ya? Menurutku, mending jangan bertani. Makin ngawur kalian, ganti profesi saja. Jadi streamer jualan? lihat sikapmu, kayaknya nggak percaya ya. Aku nggak percaya, kalau kamu direktur itu, maka aku, Presiden Amerika. Percaya kok. Aduh, Sekretaris Lee, tepat waktu Anda datang, 2 orang ini nekat sekali, satu ngaku anak direktur, satu ngaku direktur, cepat suruh orang tangkap mereka. Ini Sekretaris Direktur, kalian berdua tamat. Diam kamu, siapa bilang mereka palsu? Dia direktur bukan Tuan Sekretaris. Apa maksud Anda? Mereka memang pura-pura. Tian, Lin Yun, ditunjuk langsung oleh ketua sebagai wakil ketua, kini pegang kendali penuh urusan grup Huanyu, sedang Nona Lin Xiaoxiao benar-benar putri ketua. Mereka memang... Aduh, Ayah dengarkan, aku sekarang sukses. Mulai sekarang, nikmati hidup sama aku. Dasar bodoh, Lin Xiao itu licik, dia mau menjebak kita. Ayah ngomong apa sih? Direktur sangat percaya aku. Mana mungkin dia rugiin kita? Kamu nggak tahu apa-apa, nggak nyangka. Adik kedua nggak tahu malu. Dia pakai Lin Yun buat paksa aku kerja. Pasti dia punya rencana lain. Pak Lin, Bos Lin, Nona besar, tadi saya salah lihat, tolong ampuni saya, anggap saya angin lalu. Ayah, bagaimana mereka? Suruh dia pergi. Aku lagi kesal, tak mau ribut sama dia. Terima kasih Pak Lin, terima kasih Bos Lin, terima kasih Nona, terima kasih. Ini dia, tekanan dari ketua ya. Mantap banget ayah. Hari ini kita makan enak, saya traktir sebagai ketua. Wakil ketua, jangan makan lagi. Baru saja ketua negosiasi proyek triliunan buat kita. Kalau kalian nggak pergi, proyeknya batal. Sudah kuduga si Lin Xiao sialan itu. Pasti ada maksud jahat. Seminggu, apa Lin Xiao sudah gila? Pesanan energi lintas negara begini, minimal perlu persiapan 3 bulan. Ketua Kui bilang, Pelt Direktur dan Nona Muda bisa urus semua. Omong kosong, jangan kira aku nggak tahu. Maksud dia apa? Lihat saja mereka, kayak bisa urus pesanan ini. Lin Yun, kata ini artinya apa? FF, aku juga nggak tahu, biar aku cari dulu. Mereka saja nggak baca kontrak, ini kan ngawur. Ayah, ketua percaya sama aku, izinkan aku coba, kalau aku berhasil gimana? Kamu omong kosong, kamu tahu pesanan ini. Kalau gagal, berapa besar kerugian perusahaan?
1000 triliun apa? Perusahaan sebesar Huanyu. Mereka pun tak mampu tahan. Lin Xiao. Tidak bisa. Ini masalah yang Lin Xiao buat. Dia harus selesaikan sendiri. Harus biar dia tangani. Halo kakak baikku, akhirnya kamu mau telepon aku? Lin Xiao, kamu cepat pulang sekarang. Hahaha, bro, kelihatannya kamu sudah terima hadiah besarku. Gimana, kaget nggak? Senang nggak? Senang apanya? Cepat balik ke kantor. Aku nggak bakal bantu beresin masalahmu. Mau aku pulang? Bisa aja. Kalau kamu bisa temukan aku langsung ikut pulang. Mana aku tahu kamu sembunyi di mana? Hahaha, ya udah batal bro, 20 tahun ini aku selalu begini. Gimana, sudah rasakan sakitku kan? Lin Xiao, kamu nggak mau pulang. Kamu nggak takut aku juga? Tinggalin kerjaan ini. Nanti Huanyu rugi triliunan. Saham dibagi ke pemegang. 20 tahun kerja kerasmu. Bakal sia-sia. Sia-sia ya sudah, kalau Lin Yun dan Xiao Xiao nggak kuat nahan, berarti mereka nggak layak. Huanyu pasti ganti pemilik cepat atau lambat. Dasar bocah bandel, kamu kejam banget. Coba aja kalau berani. Intinya cuma satu hal, aku nggak pulang, soal bantu mereka terserah kamu saja. Sudah, aku sibuk, tutup dulu. Kulihat ikan besarmu ini, masih mau makan umpan nggak? Hei, waktunya angkat pancing. Ayah, apa arti kata ini? Kenapa nggak ketemu terus? Lin Xiao, kamu menang. Ayah, ngapain sih? Itu tempatku. Diam. Daftar rantai pasokan dari Sekretaris Li, laporan cadangan devisa, data tim hukum, dalam 10 menit, taruh di meja saya. Proyek ini mulai sekarang, saya yang tangani penuh. Itu Tuan Kui. Kalian berdua belajar baik dari saya selama ini. Ingat, saya ajar kalian seminggu saja. Masalah yang ditinggalkan Lin Xiao terlalu besar. Kalau saya pun tak bisa selamatkan. Kita hanya bisa lihat Huanyu ganti pemilik. Kamu serius proyek super punya Lin Yun, ayah petani yang urus? Ayah, benar-benar pasti, orang yang aku atur, aku dengar sendiri. Sekarang bukan cuma Lin Yun dan Lin Xiao, bahkan Sekretaris Li pun nggak tahu. Kenapa mereka aneh, semua ikut ayah Lin Yun yang perintah. Hahaha, benar-benar keberuntungan buatku. Kasih tahu orang kita, langsung mogok kerja. Aku mau lihat, petani itu bakal gimana hadapi pesanan triliunan ini. Aduh, capek banget ya. Ayo makan semua. Nona Su, akhir-akhir ini, kamu benar-benar kerja keras? Pak Lin, jangan bilang begitu. Kamu sudah bantu aku. Bantu banyak sekali. Aku memang harus lakukan ini. Kak Ciangkian, masakanmu enak banget. Rasanya mirip masakan ibuku. Iya, Kak Kian-Kian. Setelah makan masakanmu, otakku rasanya makin encer. Wah, syukurlah. Nanti makan lebih banyak ya. Ngomong-ngomong ayah, nggak nyangka soal pesanan itu. Kamu benar-benar paham ya, bukannya kamu petani. Ayahmu dulu orang dunia finansial. Kalau bukan karena ibumu, dulu kena musibah. Kenapa tanya banyak banget? Ayo, makan aja. Iya. Pak, kita tinggal hari terakhir pesanan ini bisa selesai? Huanyu, perusahaan sekuritas. Nomor 1 dunia. Asal kita kompak, perusahaan jalan normal, pesanan ini, peluang kita besar. Bisa kelar. Bos Kui, ada masalah besar, tim sekuritas mogok kerja. Bukan cuma itu, pemasok minyak kirim surat, mau putus kerjasama. Kok bisa begini? Tanpa minyak mentah, order itu pasti gagal. Iya, itu tanggung jawab tim sekuritas. Pasti ulah Zhao Tianri. Dia bikin masalah. Di saat genting begini, jelas mereka mau hancurkan proyek ini.
Aku akan cari orang bernama Zhang itu, aku akan hadapi si Zhang yang bikin masalah. Jangan emosi. Mereka lakukan ini sehari sebelum pesanan selesai. Mereka sengaja bikin masalah sebelum deadline. Mereka mau kita panik, biar kita kacau. Sekretaris Lee, kamu pergi sekarang, tenangkan tim sekuritas. Asal mereka nggak ribut, biar saja mereka mogok. Yang bikin masalah langsung pecat, usir semuanya. Siap. Xiao, kamu kontak staf lain, hubungi pegawai departemen lain, suruh mereka lembur, pesanan harus selesai. Siapapun yang mau dukung kita, yang berdiri di pihak kita, gaji mereka 2 kali lipat. Baik, saya berangkat sekarang. Lin Yun, kamu tetap pimpin kantor direksi. Beberapa hari aku pergi, sisa kerja pesanan. Kamu yang atur semua. Siap, tidak masalah, Ayah. Kamu mau kemana? Pesanan tinggal 1 hari lagi. Hanya 1 hari tersisa. Aku ke Arab Saudi, cari solusi minyak mentah. Kalau lancar, mungkin masih sempat. Nona Su, mau temani aku ke sana? Aku Ayah mogok kerja di Departemen Sekuritas Efektif, proyek sudah berhenti. Tapi Lin Xiao itu ajak orang lain bantu, perlu kita ikut. Santai saja. Tanpa minyak mentah, apapun mereka lakukan sia-sia. Soal minyak mentah, ayah petani Lin Yun sudah bawa Sukian ke Arab Saudi. Oh, mereka mau cari pangeran Saudi, minta bantuan soal minyak. Sayang sekali. Pangeran Saudi cuma temui pasangan Dewa Saham. Yang lain tidak, kesana pun percuma. Jadi, proyek pasti gagal. Tunggu sampai rapat pemegang saham. Paksa Lin Yun mundur. Posisi ketua sementara akan jadi milikku. Asal kuasai kekuasaan, meski Lin Xiao datang, tak bisa goyahkan posisiku. Hahaha. Sudah hari terakhir, kenapa Ayah belum kabar? Masalah lain pesanan, sudah beres, tinggal masalah minyak mentah, belum selesai. Ketua, Nona Besar, rapat pemegang saham akan mulai. Saat seperti ini hanya bisa pasrah, ayo pergi. Para pemegang saham, saya yakin kalian sudah tahu, pesanan triliunan dari Huanyu karena ketidakmampuan Pelton Direktur akan ada pelanggaran kontrak besar dan krisis keuangan, juga akan menghadapi risiko putus dana. Zhao Tianri, omong kosong kamu, jelas kamu, yang bikin masalah di belakang, makanya sekarang situasinya begini. Benar, ini ulahmu. Jadi Pelton Direktur saya tanya sebelum ke perusahaan. Kamu kerja apa? Saya, Biar saya jelaskan, dia baru lulus sarjana pengangguran. Dan lagi, dia menyerahkan hak ketua dewan ke ayah petani desa untuk menggantikannya. Saya tanya, benarkah ini? iya, tapi ayah saya mengelola dengan baik. Semua dengar kan? Dia beri jabatan ke ayah petani tanpa pengalaman untuk jadi ketua dewan. Mereka adalah pelaku utama proyek triliunan ini. Omong kosong lo, mau gue hajar muka lo, percaya nggak? Nona, ini rapat pemegang saham, jangan kurang ajar. Benar. Kalau mau ribut, silakan keluar. Para pemegang saham Huanyu sebagai perusahaan sekuritas nomor 1 dunia, malah biarkan 2 anak muda tanpa pengalaman duduk di sini dan timbulkan masalah besar. Untuk cegah kerugian lagi, saya sarankan para pemegang saham, pilih ketua dewan baru untuk pimpin Huanyu dan bereskan masalah. Direktur Zhao benar, menurut saya dia cocok. Setuju. Direktur Zhao adalah kandidat terbaik untuk ketua dewan sementara. Kami setuju. Setuju, saya juga setuju. Kalian memanfaatkan kesulitan. Kalian dorong Huanyu ke jurang. Kalian harus beri penjelasan ke pemegang saham. Copot Lin Yun, angkat Direktur Zhao. Copot Lin Yun, angkat Direktur Zhao. Penjelasan apa yang kalian mau? Ketua Dewan? Penjelasan apa yang kalian mau? Ketua Dewan? Ketua dewan tidak mungkin. Baru sehari saya pergi, Huanyu hampir berubah total. Kalian hebat juga. Pergi sehari, saya paham. Dia bukan ketua dewan. Dia cuman orang Lin Yun. Petani tua. Benar kata dia. Memang aku bukan Lin Xiao, anak Nona. Aku pulang. Ayah, ternyata kamu.
Ternyata paman kupikir ayahku si tua menyebalkan. Lin Xiao sudah lama bebas sendiri, dia tak akan balik urus ini. Kalian dengar, dia sendiri akui, dia cuma penipu. Jadi begitu. Petani, berani duduk kursi ketua. Kamu cari mati? Mana Satpam? Siapa yang biarkan penipu ini masuk ke sini? Usir dia. Aku mau lihat siapa berani macam-macam. Dia kakak kandung Chairman Lin Xiao, kakak kandungnya, 20 tahun lalu di dunia finansial global, dewa saham dunia, Lin Kui, Tuan Kui. Tak ada yang boleh bertindak. Dia kakak kandung Lin Xiao, Chairman, 20 tahun lalu, dewa saham finansial, Lin Kui, Tuan Kui. Dewa saham Lin Kui, dewa saham legenda finansial itu. Bukankah dia sudah hilang 20 tahun lalu? Tidak mungkin. Pasti bukan dewa saham. Kamu bercanda kan, kamu kakak kandung ketua. Jadi, aku berarti keponakan ketua. Kalau begitu paman, kamu paman kandungku, adik pengecut, dia sepupuku. Benar. Aku berjuang 20 tahun, tak pernah sangka, mulai langsung di garis akhir, lalu buat apa aku berjuang? Mustahil. Dia pasti bukan dewa saham. Kalian ngaco. Dia cuma petani bau. Malah bikin perusahaan jatuh. Proyek 1000 triliun. Dia mustahil jadi dewa saham dunia. Aku dan Nona Su sudah bertemu Pangeran Arab, dia sudah setuju akan suplai minyak mentah. Selain itu, tambah investasi ekstra, 500 triliun. Ayah, jadi pesanan kita? Pesanan triliun kita sudah melebihi target. Semua sudah jelas, hanya dewa saham bisa kerjasama dengan Pangeran Saudi, punya kemampuan kolaborasi. Siapa lagi? Masih ada yang ragu identitas Tuan Kui? Dewa saham, dewa saham, dewa saham. Zhao Tianri, kamu demi kepentingan sendiri, gabung mogok dengan Departemen Sekuritas, suap pemasok minyak, batalkan kontrak, bikin Huanyu, bisnis puluhan tahun, hampir hancur total. Sekarang, saatnya jelaskan. Tidak. Aku tak lakukan apa-apa. Kalian fitnah aku, kalian bohong. Aku bohong. Zhao Tianri, kamu sungguh pikir, semua yang kamu lakukan, tak ada yang tahu? Direktur Zhao, rekaman staf Departemen Sekuritas, catatan transfer pemasok minyak, catatan transfer, perlu aku bacakan satu persatu, mau aku bacakan semua? Zhao Tianri, jadi kamu dalangnya? Perusahaan hampir hancur gara-gara kamu. Kamu hampir menghancurkan. Hukum Zhao Tianri? Hukum Zhao Tianri. Hukum Zhao Tianri. Sudah cukup karena tindakan Zhao Tianri atas semua perbuatannya. Saya umumkan, mulai hari ini, copot Zhao Tianri dari semua jabatan di Huanyu. Hahaha, meski kamu dewa saham, kamu tetap tak layak memecatku. Yang bisa memecatku hanya ketua dewan. Maksudmu, hanya ketua dewan yang bisa memecatmu. Semua. Sebulan lalu, Lin Xiao sudah serahkan posisi ketua dewan padaku. Artinya, aku kini ketua Huanyu, ketua dewan. Sekarang, aku sudah layak. Tak mungkin, ketua dewan. Mana mungkin serahkan jabatan ketua ke petani. Terlalu berisik, seret keluar. Ketua dewan. Jadi kita... Ya om, salah, paman keren banget, aku mau jadi asisten ketua dewan. Ayah, sekarang kamu ketua dewan. Kapan aku bisa tetap? Sudah kubilang, aku cuma di sini ajari kalian seminggu, sekarang aku tunjuk Lin Xiaoxiao sebagai ketua Huanyu Group, Lin Yun sebagai asisten ketua. Ayah, kenapa begitu? Aku yang seharusnya jadi ketua? Aduh, aku nggak mau jadi ketua, terlalu capek, aku mau jadi asisten ketua. Iya. Kalian diskusi sendiri, tugas aku sudah selesai, aku harus balik. Jadi, petani santai lagi. Anak kedua, cepat tahan mereka, aku curi tower. Oke kakak, tower A sudah ganti pedang serang. Oke, paham, cepat tahan terus, tahan, yes.
Karen, hahaha. Gimana? Tetap butuh aku kan? Tanpa aku bisa menang? Eh. Sekarang aku paham. Kenapa kau sembunyi 20 tahun? Nggak kerja begini. Enak banget. Tentu saja. Perusahaan. Sekarang serahkan kedua bocah itu. Kamu juga bisa bebas dari penderitaan? Hahaha, ngomong-ngomong. Kamu sama Nona Su itu beneran jadi pasangan. Cuma karena dia mirip kakak ipar. Shouken itu? Aku selalu merasa nyaman sama dia. Seperti kita sudah lama kenal. Cih. Kamu itu tertarik karena cantik kakak. Biola kakak ipar. Sudah aku taruh di kamarmu. Nanti, kamu jelasin sendiri ke Nona Su. Jelaskan saja. Biola ini cuma aku dan Susu yang bisa main, cuma itu. Ini Debussy Clair de Lune. Siapa di atas? Sekarang di atas hanya Miss Su. Qiangxi. Sushi. Ken Susu. Eh. Lin Xiao, tugas saya selesai, sisanya serahkan padamu. Oke. Selamat jalan kakak ipar.